ini ya, Bapak Ibu sekalian. Ini tangan kita, itu kita apa ya? Ya, kita tepukkan di sini satu kali, kemudian kita tiup, lalu kita usapkan ke wajah kita, langsung ke tangan. Sudah selesai. Itu yang tadi menggunakan dasar dari famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Jadi yang dilakukan mengusap wajah terlebih dahulu, kemudian baru kedua telapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian jihad pagi yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan pagi yang insya Allah penuh barokah ini bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti pengajian jihad pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya mendapatkan manfaat dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan juga dilimpahkan kepada kita semuanya. Pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan kitab Toharoh yang pada kesempatan ini kita akan membahas bab tayamum. Bab tayamum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berwudu, juga membahas tentang mandi janabah. Yang keduanya itu adalah merupakan cara bersuci dari hadas. Berwudu adalah cara bersuci dari hadas kecil, sedang mandi janabah adalah cara bersuci dari hadas besar. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas tentang tayamum. Nah, tayamum ini juga merupakan cara bersuci yang sifatnya mengganti dari cara bersuci yang digunakan dengan air. Karena adanya halangan menggunakan air, sehingga kita tetap wajib bersuci, tetapi cara dan alatnya itu tidak dengan air, melainkan di dalam syariat ini dengan tayamum. Baik itu untuk mensucikan dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Bagi kita yang hidup di Indonesia, apalagi di Bioro dan sekitarnya, insya Allah dan mudah-mudahan tidak akan kekurangan air. Tetapi mungkin di tempat-tempat yang lain atau dalam keadaan tertentu itu bisa saja kita mengalami kondisi tidak ada air atau terhalang menggunakan air. Maka syariat Islam
itu memberikan jalan, memberikan cara yang tidak menyulitkan bagi kita, yaitu bahwa bersuci bisa dilakukan dengan penggantinya melakukan tayamum. Inilah yang akan kita bahas. Nah, berkaitan dengan ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana bertayamum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua hadis, yaitu yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Imran bin Husain, kemudian yang kedua hadis yang bersumber dari Ammar bin Yasir. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dasar hukum ketetapan ajaran tayamum ini disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Di dalam Al-Quran yang sudah pernah kita baca, misalnya disebutkan pada surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'am fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, dalam safar, atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Ini dasar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian secara prakteknya seperti apa, nanti akan dijelaskan di dalam hadis. Nah, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ro'a rojulan mu'tazilan lam yusalli fil qaumi faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya fil qaum faqala ya Rasulullah asobatni janabatun wala ma'a ola alaika bisyu'idi fa innahu yakfika. Bapak-bapak dan ibu, dalam hadis ini itu diceritakan bahwa pada suatu ketika dalam sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, sholat subuh itu terdapat seseorang yang dia itu menyendiri. Kalau sholat yang begitu qomat, mestinya berbaris, ya, menata shaf ini, menata shaf. Kemudian dilanjutkan dengan sholat dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini pada masa Nabi terdapat seorang ini tidak mengikuti itu, tidak mengikuti sholat, tetapi ada di rombongan sholat ini. Maksudnya hadir ya di majelis itu, tetapi dia tidak ikut sholat. Nah, karena itu maka kemudian ditanyakan oleh Rasulullah. Di sini ditanyakan oleh Rasulullah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang menyendiri dan tidak ikut sholat bersama orang-orang, maksudnya tidak ikut berjamaah, beliau lalu bertanya, wahai fulan. Kenapa disebut fulan? Karena Rasulullah belum tahu namanya. Ya seperti kita nih, kalau kita memanggil seseorang belum tahu, mungkin si Dadap, si Waru, dan seterusnya. Itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ada namanya, tapi karena belum dikenal namanya, maka kalau di Arab digunakan istilah
si fulan. Fulan. Kalau perempuan fulanah. Fulan atau fulanah. Nah ini si fulan itu menyendiri, tidak ikut sholat. Maka kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai fulan, apa yang menghalangi kamu untuk sholat bersama dengan orang-orang, dengan jamaah? Maka fulan itu menjawab, wahai Rasulullah, aku mengalami janabah. Ya, aku mengalami janabah dan tidak ada air. Jadi orang ini si fulan ketika dia datang ke masjid tetapi tidak ikut sholat, lalu ditanya oleh Rasulullah kenapa, alasannya, lalu dia menjawab bahwa dia itu sedang junub tapi tidak ada air. Nah dia itu bingung karena dia tahu kalau janabah itu berarti dia hadas besar, tapi Arab Agus nggak ada air. Maka dia bingung, ya sudah, dia hanya datang di majelis Rasulullah, kemudian dia sampai ditanya oleh Rasulullah. Nah setelah Rasulullah mendengar jawabannya, maka beliau bersabda, gunakanlah tanah, dan itu sudah cukup bagi. Jadi maksudnya karena tidak ada air, maka untuk membersihkan hadas besar itu dilakukan dengan sarananya, itu tanah, tidak dengan air. Nah dalam hal ini tanah atau debu, ya, tanah atau debu itu berkedudukan menggantikan air, bisa mensucikan dari hadas besar. Nah dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa bertayamum itu dapat menggantikan mandi untuk bersuci dari hadas besar. Dalam hal ini dari janabah. Kemudian tayamum itu dilakukan dalam keadaan tidak ada air. Jadi memang nggak ada air. Atau berhalangan menggunakan air. Kalau kita apalagi musim penghujan seperti ini, ya air melimpah. Jadi dalam keadaan sehat tentu nggak ada halangan. Tapi di tempat lain itu bisa terjadi. Karena memang betul-betul air itu terbatas. Kadang-kadang mereka hanya memiliki air cukup untuk minum atau untuk minum binatangnya. Nah, jadi untuk minum dirinya, minum keluarganya, maupun juga untuk minum binatangnya. Maka ini dikategorikan tidak ada air yang bisa digunakan untuk kepentingan mandi. Ya, mungkin wudhu pun juga tidak cukup. Maka ketika menghadapi situasi seperti itu, diperbolehkan bersuci dengan cara tayamum. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah pentingnya memahami suatu masalah itu dengan, kalau istilah sekarang itu tabayun. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat ada seseorang menyendiri, memojok, nah itu terus ditanya. Ini sebagai bentuk perhatian beliau terhadap apapun masalah yang dihadapi oleh umatnya. Termasuk ada orang yang datang di tempat sholat tetapi tidak ikut sholat, pun beliau perhatikan, lalu beliau tanya apa masalahnya. Nah ternyata setelah diketahui masalahnya, karena dalam keadaan janabah dan tidak ada air, maka Rasulullah memberikan jalan keluar, yaitu agar supaya orang tersebut mencukupkan dengan bertayamum. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dalam hadis ini disebutkan secara umum. Hanya disebutkan bahwa kalau tidak ada air, cara bersucinya dengan tayamum. Tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara bertayamum itu. Sehingga kalau hanya membaca hadis ini, kita belum bagaimana caranya. Ini belum bisa kita pahami. Nah, maka ada hadis yang lain yang disebutkan dalam kitab ini
menjelaskan tentang cara bertayamum, yaitu hadis yang bersumber dari Ammar bin Yasir. Saya bacakan hadisnya. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajid ma'an fatamarrahtu fis su'idi kama tamarrahud dabbah summa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakartu dzalika lahu faqala innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha summa daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan summa masaha shimala 'alal yamini wa dhahira kaffaihi wa wajhahu muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim wa fi riwayatin lil Bukhari wa daraba bi kaffaihi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Ini juga ada kasus. Ada kasus. Kalau yang tadi kasusnya ada seseorang tidak ikut sholat berjamaah karena junub, ini juga ada kasus yang lain, yaitu yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Nah, pada suatu ketika Ammar bin Yasir itu diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk satu keperluan tertentu. Di dalam hadis ini nggak dijelaskan keperluannya apa. Tapi hanya disebutkan bahwa beliau itu mengutusnya fi hajatin, ya, karena ada kebutuhan. Apakah diutus untuk mengambil sesuatu, membeli sesuatu, mengantarkan sesuatu, tidak dijelaskan. Nah, kalau membaca hadis ini tentu bahwa Ammar bin Yasir ini diutus keluar dari rumahnya, mengerjakan sesuatu di luar dari rumahnya dalam bepergian. Nah, maka beliau juga mengalami hal yang serupa dengan fulan tadi. Di sini disebutkan bahwa dia menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku dalam suatu hajat, lantas aku berada dalam keadaan junub, dalam keadaan janabah dan tidak mendapati air. Jadi kasusnya hampir sama-sama kondisinya junub dan juga sama-sama tidak mendapatkan air. Tetapi yang dia lakukan berbeda. Nah, lalu karena tidak mendapatkan air, nah beliau itu mengetahui secara umum bahwa untuk bersuci ketika hadas kecil itu dilakukan dengan tayamum sebagai pengganti wudu. Nah, maka dalam pikirannya beliau itu memikirkan, nah, karena kalau wudhu ini hanya anggota tertentu, karena ini janabah, maka kemudian mestinya dalam pikirannya itu harus meliputi seluruh anggota badan. Ya, jadi harus karena itu. Maka apa yang beliau lakukan si Ammar bin Yasir itu? Nah, maka Ammar bin Yasir itu menggulung-gulung di tanah. Menggulung-gulung di tanah. Supaya apa? Supaya seluruh badannya ini terkena debu. Menggulung-gulung di tanah. Sebagaimana hewan bolak-balik gitu ya, jadi gelimpangan. Supaya gelumut badannya dengan debu. Karena dalam pikirannya itu cara yang bisa dilakukan untuk junub. Karena junub ini kan mandi secara keseluruhan. Nah, dia mikirnya juga seperti itu. Dilundung-lundung di tanah. Nah, kemudian setelah urusannya selesai, dia itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang. Ya, karena beliau itu diutus, maka beliau melaporkan
melaporkan tugasnya dan sekaligus melaporkan keadaannya, apa yang tadi dialami, disampaikan. Ya, di sini tidak dijelaskan, isi laporannya tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan secara detail, tetapi di situ dikatakan, kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menceritakan hal tadi pada beliau. Jadi ya diceritakanlah bagaimana kondisinya seperti apa, kemudian apa yang dia lakukan. Nah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup bagimu melakukan dengan kedua telapak tanganmu seperti ini. Jadi setelah mendapatkan laporan dari Ammar bin Yasir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sabdanya, menyampaikan sabdanya, mengajarkan bagaimana tata cara bertayamum. Bahwa tayamum walaupun karena alasan hadas besar, junub itu tidak perlu seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir dengan cara menggulung-gulung di tanah. Tetapi cukup dengan kedua telapak tangannya seperti ini. Kemudian beliau menepukkan kedua telapak tangannya, memberikan contoh, di tanah sekali. Kemudian beliau mengusap tangan kirinya pada tangan kanannya, beliau mengusap punggung tangannya dan mengusap wajahnya. Muttafaq alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, lafaz hadis yang ini itu dari Imam Muslim. Kemudian dalam lafaz riwayat Al-Bukhari itu ada sedikit perbedaan. Ya, disebutkan beliau menepukkan kedua telapak tangannya di tanah, lalu beliau tiup kedua tangan tersebut, kemudian beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini menjelaskan bagaimana cara bertayamum. Jadi dalam cara bertayamum di sini sebenarnya simpel. Karena baik itu dilakukan ketika hadas kecil maupun hadas besar, itu tidak harus, bahkan syariatnya itu tidak perlu seperti membasuh atau mengusap anggota-anggota wudhu, maupun ketika hadas besar harus mandi di seluruh anggota badan. Tetapi yang diajarkan di sini itu cukup dengan mengusapkan pada kedua telapak tangan dan wajah. Jadi sangat mudah, sangat mudah. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beragama. Sehingga ya. Ya, betul bahwa di dalam nas hadis ini, kalau menurut riwayat Muslim itu memang disebutkan tangannya terlebih dahulu. Kalau di dalam riwayat Bukhari itu disebutkan wajahnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita juga merujuk kepada ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayatnya ayat 6. Ya, di situ juga urutannya adalah dengan wajah dulu baru kemudian tangan. Ya, ini di akhir ayatnya famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Jadi kalau di dalam ayat ini disebutkan wajahnya dulu baru kemudian tangan. Nah, tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir ada dua. Menurut Imam Muslim itu disebutkan tangannya dulu baru wajah, tapi dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan wajahnya dulu baru tangan.
Ya, jadi ini masih ada penjelasannya ya, bahwa pertanyaan ini bagus. Nah, bagaimana mengusap tangan ini? Apakah tangan ini sampai dengan siku-siku sebagaimana ketika berwudu, atau cukup dengan telapak tangan? Telapak tangan itu mulai dari sini, ya sampai ugel-ugel, ya sampai ugel-ugel. Nah, menurut pendapat yang kuat, berdasarkan pengertian dari di situ disebutkan dengan kafun, ya kafun. Yang disebut dengan kafun itu adalah batas mulai dari ujung jari sampai di sini. Ini disebut dengan kafun. Kalau sampai dengan siku-siku itu bahasa Arabnya bukan kafun, tetapi yadun. Yadun. Kalau berwudu, anggota wudu itu adalah membasuh, ya, membasuh tangan. Yadaini, yadun. Ya, yadun itu maksudnya mulai dari ujung tangan sampai ke batas siku-siku, itu disebut dengan yadun. Yadaini itu tangan, dua tangan, kanan dan tangan kiri. Tapi dalam tayamum ini tidak disebutkan dengan istilah yadun, tetapi dengan istilah kafun. Maka pengertiannya berdasarkan pengertian yang juga disebutkan di dalam berbagai hadis, cara bertayamum itu cukup dengan mengusap kedua telapak tangan ini, kanan dan tidak sampai ke siku-siku. Meskipun memang ada sebagian yang mengatakan bahwa itu sampai siku-siku. Tapi berdasarkan hadis ini hadis sahih, itu caranya cukup mengusap wajah, kemudian kedua telapak tangan, selesai. Dan itu tidak dilakukan berulang sampai 3 kali. Cukup dilakukan 1 kali usapan. 1 kali usapan. Tidak diulang-ulang. Kalau berwudu itu kan disunahkan dilakukan sebanyak 3 kali. Misalnya membasuh muka 3 kali, membasuh tangan kanan 3 kali, membasuh tangan kiri juga 3 kali. Tetapi untuk tayamum, baik itu wajah maupun juga tangan, itu cukup 1 kali usapan. Itu caranya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini saya lanjutkan sedikit ya penjelasan tentang tata caranya. Tata cara bagaimana bertayamum ini sangat sederhana. Ya, tata cara tayamum sebagaimana disebutkan itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa menepukkan atau menempelkan kedua telapak tangan ke atas tanah atau permukaan debu itu cukup dilakukan sekali. Meskipun nanti juga ada hadis yang menjelaskan, misalnya masing-masing itu setelah wajah kemudian menepuk lagi. Tapi menurut hadis ini itu cukup sekali menepukkan kemudian ditiup, itu untuk wajah dan sekaligus untuk tangan. Ini kalau menurut hadis ini yang kita pelajari dari kitab Syarah Umdatul Ahkam. Kemudian tahap yang kedua, meniup kedua telapak tangan. Jadi setelah ditempelkan ke debu, lalu ditiup. Niupnya yang nggak usah keras-keras ya, nanti kalau keras-keras ada yang keluar. Jadi niupnya pelan-pelan dan cukup gitu, langsung mengusapkannya sekali, langsung ke tangan. Kemudian yang ketiga, mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah, lalu ke kedua telapak tangan. Meskipun di hadis yang lafadznya Muslim itu didahulukan penyebutannya tangan, tetapi menurut riwayat lafadznya Bukhari itu wajahnya dulu,
Dan di dalam ayat Al-Qur'annya juga disebutkan wajahnya terlebih dahulu. Sehingga kita bisa mempelajari bahwa ketika bertayamum yang didahulukan wajahnya, kemudian baru kedua telapak. Nah, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan ini Syekh Sholih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa keadaan yang dimungkinkan seseorang itu dapat melakukan tayamum. Kalau di dalam hadis yang disebutkan secara eksplisit di situ adalah karena ketiadaan air. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan keadaan yang membolehkan tayamum itu adalah falam tajidu ma'a fatayammamu. Jadi kalau tidak ada air maka lakukanlah tayamum. Jadi bukan berarti kalau nggak ada air lalu tidak bersuci, tidak. Tidak ada air kita bersuci tapi dengan menggunakan cara tayamum. Kemudian yang kedua, dia membawa air yang dibutuhkan untuk minum dan masak. Jadi ada air, tetapi air itu hanya cukup untuk minum dan masak. Maka menurut beliau, ya menurut Syekh Al-Fauzan itu, ini merupakan kondisi juga yang diperbolehkan untuk bertayamum. Ada air tapi hanya cukup untuk minum saja. Karena kalau tidak minum, tidak masak, kan bahaya. Maka itu boleh. Kemudian yang ketiga adalah keadaan khawatir. Jika menggunakan air itu akan membahayakan badan. Misalnya dalam kondisi sakit tertentu, itu misalnya suasananya sangat dingin. Ya, orang dalam keadaan tertentu suasananya dingin, itu dimungkinkan kalau menggunakan air akan membahayakan kondisi badannya. Maka ini juga diperbolehkan. Terutama di daerah-daerah tertentu. Kalau seperti di Indonesia karena daerah tropis, ya kondisi seperti itu jarang terjadi. Sedingin-dinginnya di Indonesia itu masih plus. Tapi kalau di negara-negara seperti di negara Amerika Utara, itu bisa minus sampai 15 derajat sampai 20 derajat dan seterusnya. Itu kondisinya memang bagi orang-orang tertentu nggak kuat. Walaupun itu sudah mengalaminya, misalnya hidup di situ. Nah, maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian tidak mampu menggunakan air, ya karena sakit. Ya, tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudhu, misalnya. Jadi sakit sehingga dia kondisinya memang tidak bisa tidak memungkinkan lah. Yang mudahnya tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Maka itu juga diperbolehkan. Dalam salah satu ayat disebutkan wala taqtulu anfusakum. Jadi kita nggak boleh melakukan sesuatu yang sehingga nanti berakibat fatal terhadap diri kita. Nah, inilah merupakan salah satu wujud dari ajaran agama Islam, yaitu yang disebut dengan prinsip taisir. Agama Islam itu mudah, gampang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Karena dalam berbagai kondisi itu diberi jalan keluarnya. Tidak ada air, bisa bertayamum. Tidak bisa menggunakan air, itu juga bisa dengan tayamum. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjalankannya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, berdasarkan urian dari hadis itu, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa tayamum itu cukup dilakukan sekali tepukan untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan.
Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, seandainya menepuknya ini 2 kali, yaitu sekali untuk wajah dan sekali untuk kedua telapak tangan, itu diperbolehkan. Jadi menurut hadis ini itu cukup sekali, menepukkan sekali, kemudian ditiup untuk wajah dan sekaligus untuk kedua telapak tangan, itu cukup. Yang itu dasar syariatnya. Tetapi kalau misalnya menepuk sekali, ditiup, kemudian untuk wajah, menepuk lagi untuk tangan, itu diperbolehkan. Intinya gampang, ya, mudah, caranya itu mudah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, pada saat mengusap tangan, saat tayamum hanya pada telapak tangan saja hingga pergelangan. Seperti tadi ya. Jadi yang diusap ini tangan, telapak tangan sampai pergelangan saja. Tidak sampai ke siku-siku. Ini dasarnya jelas. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Kemudian yang berikutnya ada permasalahan. Ya, ini yang mungkin dialami. Yang mungkin dialami. Ini yang terakhir. Jadi misalnya begini. Seseorang yang tayamum, tadi kita dalam keadaan tidak ada air. Dalam keadaan tidak ada air. Kemudian karena tidak ada air, maka cara bersucinya dengan tayamum. Nah, setelah bertayamum, menjalankan sholat. Nah, tapi ketika sholat, ternyata ada air. Itu bagaimana? Ini permasalahannya. Lagi sholat, tapi kemudian ada air. Apakah itu air itu karena hujan atau karena ada orang mengantarkan air atau dengan cara yang lain. Tapi ketika dia sedang sholat, kemudian ada air. Nah, dalam keadaan seperti ini ada beberapa penjelasannya. Yang pertama, mendapati air di luar waktu sholat. Jadi kita misalnya tadi sholat subuh. Ketika sholat subuh itu nggak ada air. Betul-betul nggak ada air. Nah, kemudian kita tayamum. Kita tayamum, sudah selesai sholat, bahkan sudah ikut pengajian subuh sekaligus. Nah, lalu sudah selesai waktunya. Nah, ternyata setelah selesai itu hujan, kan ada air. Nah, ini bagaimana? Bagaimana? Nah, dalam keadaan ini, maka tidak perlu mengulangi sholat. Tidak perlu mengulangi. Ya sudah, itu insya Allah sudah sah. Ya, karena itu sudah dijalankan dengan syarat maupun rukunnya dan juga sudah selesai dikerjakan. Maka itu tidak perlu diulang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendapati air setelah sholat, tetapi masih dalam waktu sholat. Misalnya nanti ya siang, mau sholat duhur. Sholat duhur kan kira-kira antara jam 12 sampai 12 kurang 7 menit sampai dengan mungkin 15 lah. Nah, ketika kita akan sholat, sudah masuk waktu sholat, nggak ada air. Kita sudah menjalankan tayamum, kemudian mengerjakan sholat. Tapi tiba-tiba jam 2 turun hujan. Jam 2 turun hujan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Hukumnya bagaimana? Nah, jadi ketika kita sudah mengerjakan sholat dengan cara bertayamum tadi, dan masih dalam waktu sholat, maka juga tidak ada pengulangan. Bahkan tidak disyariatkan mengulang menurut pendapat yang terkuat. Tapi ada juga yang berpendapat, kalau itu masih ada waktu, itu perlu diulang. Jadi ya kita bisa mengikuti pendapat yang kuat, tidak perlu diulang. Kemudian yang ketiga, mendapati air dalam keadaan sholat. Ya, dalam keadaan sholat. Jadi kita sedang tengah-tengah sholat. Kita tadi sudah tolong kita carikan air. Nah,
Karena waktu itu ketika akan sholat ini belum ada, tapi di tengah-tengah itu kemudian mendapatkan air. Itu bagaimana hukumnya dalam keadaan seperti ini? Nah, dalam keadaan seperti ini, maka untuk menjaga kehati-hatian atau istilahnya itu ikhtiyat, ya ikhtiyat itu berhati-hati di dalam menjaga ajaran agama, maka yang bersangkutan itu supaya membatalkan sholatnya, lalu berwudu dan sholat kembali secara sempurna. Nah, itulah Bapak-bapak dan Ibu tentang salah satu syariat Islam yang benar-benar menunjukkan bahwa syariat Islam itu mudah dikerjakan. Bisa dikerjakan dalam situasi apapun. Sehingga bagi umat Islam itu sebenarnya tidak ada alasan. Ya, dalam keadaan tidak ada air, misalnya yang seharusnya dia harus mandi, harus berwudu, boleh diganti dengan cara yang lain. Dalam keadaan sakit yang menghalangi menggunakan air, kita pun boleh menggantinya dengan cara yang lain. Sehingga dengan kemudahan-kemudahan itu, maka marilah kita jadikan sebagai prinsip di dalam menjalankan ajaran agama dan menghilangkan alasan-alasan untuk tidak menjalankan ajaran agama. Ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Prinsip taisir ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan ajaran agama. Dalam urusan ibadah tadi berwudu atau mandi, maupun juga dalam urusan-urusan yang lain, termasuk puasa. Termasuk puasa juga begitu. Jadi kalau kita tidak kuat berpuasa, baik itu karena sakit, karena bepergian, itu boleh tidak berpuasa dengan cara mengganti. Bagi orang yang sudah memang misalnya sakit, tidak ada harapan sembuh, karena usia misalnya ya, usianya sudah sepuh, dia itu sakit dan tidak kuat berpuasa, padahal dia masih hidup. Bagaimana? Nah, ajaran agama memberikan jalan. Cukup diganti dengan membayar fidyah dari puasa yang tidak dikerjakan. Jadi sangat mudah. Oleh karena itu, maka ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk senantiasa menjalankan ajaran agama. Oh, ini ada request ya. Jadi ini ada permintaan untuk berdiri bagaimana bertayamum. Atau mungkin ada relawan yang bisa memberikan contoh biar lebih lebih sempurna. Baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama tentang media. Ya, media ini kita tidak harus nanti misalnya banyak akan bertayamum, lalu ngaduk-ngaduk debu, terus diiriki debunya dikumpulkan dalam wadah tertentu, itu tidak harus seperti itu. Jadi bisa dilakukan pada tempat-tempat yang sekiranya itu memang ada debunya. Nah, bahkan kalau misalnya di kendaraan itu bisa di dinding kendaraan, itu bisa. Kalau kita berbaring di rumah sakit itu bisa di dipan itu juga bisa. Nah, jadi ini misalnya ini medianya ini ya, Bapak Ibu sekalian. Ini tangan kita, itu kita kita tepukkan di sini satu kali, kemudian kita tiup, lalu kita usapkan ke wajah kita, langsung ke tangan. Sudah selesai. Itu yang tadi menggunakan dasar dari famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Jadi yang dilakukan mengusap wajah terlebih dahulu, kemudian baru kedua telapak. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah. Ya.
Ya, itu adalah dasar untuk berwudu seperti tadi saya sampaikan. Jadi kalau berwudu dalam keadaan normal memang maksudnya wudu dengan air itu mulainya dari tangan, maksudnya dari ujung tangan sampai ke ilal marofik, ya ke siku-siku. Itu betul. Ya, tetapi kalau dalam kaitannya dengan bertayamum itu sampai dengan bahasa Jawanya itu ugel-ugel. Ya, ugel-ugel itu. Jadi tidak sampai ke siku-siku. Dan itu masing-masing cukup satu kali usapan. Jadi tidak usah diulang-ulang dan tidak usah digosok-gosok. Ya kalau berwudu ini kan digosok. Ya jadi kalau berwudu ini kan digosok supaya dipastikan bahwa air ini sampai ke kulit. Tangan juga begitu. Jadi ada gosokan. Kalau ini nggak usah. Jadi cukup namanya diusapkan saja. Sebagaimana kalau berwudu itu mengusap kepala. Ini juga nggak usah dikusek-kusek kepalanya. Jadi cukup diusapkan ya. Kalau ini ya cukup seperti itu. Begitu Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat. Maka nanti ketika Bapak Ibu misalnya dalam perjalanan, apakah itu mau umroh atau mau ke tempat yang lain, yang di situ Bapak Ibu memerlukan harus bersuci, apakah karena hadas kecil maupun hadas besar. Karena kan kalau di pesawat nggak mungkin, masa di pesawat mau mandi kan nggak mungkin. Ya, pesawat mau mandi nggak mungkin. Maka caranya ya tayamum itu dilakukan. Dan setelah nanti selesai dikerjakan, tidak perlu diulang, tidak perlu dikodok. Itu sudah cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangannya, mohon untuk dimaafkan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.